kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintai. Kau ada di cerita proses hidupku. Titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku andalkan di segala musim hidupku. Kau yang ku andalkan di segala musim hidupku. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan suara-Mu. Kau berbicara atas setiap kami melalui renungan kami pada hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, berbicaralah atas setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan dan menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali dalam perenungan intim dengan Allah yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai iman yang mengalahkan ketakutan kematian. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan ini terdapat pada 1 Tesalonika 4, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 14. Demikianlah firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Tesalonika 4, ayat 13 dan 14 dari Terjemahan Baru 2. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaran Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kematian merupakan sebuah topik yang sering kali dihindari untuk didiskusikan, karena bagi banyak orang hal ini bukanlah sebuah topik yang menyenangkan untuk dibahas. Ada berbagai pandangan mengenai kematian dengan berbagai latar belakang pemikiran dan kepercayaan, atau bahkan mitos. Nah, hal-hal ini akan mempengaruhi bagaimana kita menyikapi atau memandang kematian. Ada sebagian kalangan yang memandang kematian melalui perspektif naturalis dan non-teistik, sehingga kematian adalah sebagai akhir dari kehidupan. Di dalam kematian, individu tersebut menghentikan eksistensinya dan tidak ada kesadaran atau kehidupan setelahnya. Ada juga kalangan yang memiliki keyakinan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, namun merupakan transisi, perpindahan ke realitas atau kehidupan berikutnya yang mungkin memiliki dimensi spiritual atau keberadaan di luar dunia fisik.
Pandangan kedua inilah yang dapat dianggap mengakibatkan adanya berbagai ritual terkait dengan kematian. Nah, mengapa bisa terdapat berbagai pandangan dan juga adanya ketakutan akan kematian? Beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab diantaranya adalah ketidakpastian setelah kematian. Mengapa tidak pasti? Karena keterbatasan pengetahuan manusia mengenai kematian, sehingga kematian menjadi sebuah misteri. Hal berikutnya adalah adanya kehilangan dan perpisahan. Kematian akan memisahkan kita dengan individu yang meninggal. Kita tidak lagi bersama-sama dengan mereka di dalam kehidupan ini. Tentunya hal ini merupakan suatu duka yang sangat mendalam bagi keluarga dan orang-orang terkasih yang ditinggalkan, sehingga kematian menjadi begitu menakutkan. Juga adanya pemikiran mengenai hal-hal yang belum tercapai, belum mencapai tujuan atau impian selama hidup, juga karena menyadari hilangnya kendali atas kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apapun yang menjadi latar belakang ketakutan akan kematian, kita perlu melihat pada sebuah dasar yang tidak tergoyahkan, yaitu Alkitab. Hal yang disampaikan oleh Allah kepada kita dalam Alkitab. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14 yang tadi kita sudah baca, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguatkan iman mereka terkait orang-orang yang telah meninggal. Ia mengajarkan bahwa orang-orang percaya tidak perlu berduka seperti orang yang tidak memiliki harapan ketika terjadi kedukaan. Kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Memang kematian seorang individu merupakan akhir dalam kehidupannya di bumi, tetapi merupakan awal dari kekekalannya. Di dalam ayat 14 dikatakan bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dengan demikian, kematian adalah sebuah keterpisahan yang sementara. Setiap orang percaya, setiap orang yang memiliki iman di dalam Yesus Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia, akan kembali bertemu di dalam kekekalan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bagi orang percaya, kematian bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan merupakan sebuah pintu kepada kehidupan yang kekal. Kematian dan kebangkitan Kristus menjadi janji bagi orang-orang percaya bahwa kematian bukanlah hukuman. Kematian bukanlah akhir dari segala sesuatu, melainkan peralihan menuju kepada kehidupan yang lebih besar, lebih mulia bersama Allah. Kematian bukanlah kekalahan, melainkan panggilan untuk bangkit ke dalam kehidupan yang lebih besar. Bagi dunia, kematian mungkin dianggap sebagai akhir dari segala sesuatu. Namun di dalam iman Kristen, kematian adalah peralihan menuju kepada kehidupan yang lebih penuh, kehidupan yang kekal, kehidupan yang bermakna bersama Allah. 1 Tesalonika 4 ayat 13-14 memberikan landasan keyakinan yang kokoh terhadap kehidupan setelah kematian. Hal ini dapat memberikan ketenangan dan penghiburan di dalam menghadapi kematian. Akan ada pertemuan kembali di dalam kehidupan yang kekal. Dengan demikian, kehidupan ini adalah sebuah persiapan, sebuah proses menuju kehidupan yang lebih besar bersama Allah. Kita perlu untuk hidup di dalam kesadaran akan makna dan tujuan kehidupan yang tidak hanya terbatas pada dunia ini. Hindari terjebak berfokus kepada sementaraan, melainkan fokus kepada kekekalan. Apakah kita boleh berduka? Berduka adalah hal yang wajar. Namun kita tetap memelihara iman kita, tetap berpegang pada janji Allah bahwa kita akan bertemu kembali dalam kekekalan dengan orang-orang yang telah mendahului kita. Ibrani 10 ayat 23 mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur untuk firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar dan pelajari pada kesempatan ini. Firman Tuhan memberikan kepada kami penghiburan dan pengharapan yang sejati,
bahwa sekalipun untuk sementara waktu kami tidak akan bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi yang meninggal di dalam Kristus, tetapi kami akan kembali bertemu dengan mereka di dalam kekekalan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami dapat menjalani sisa hidup kami di dunia ini dengan bertanggung jawab dalam takut akan Tuhan, sehingga di dalam hidup ini kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Mampukanlah kami ya Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat dan kekuatan untuk menjalani hari-hari kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini mungkin sedang berduka. Kiranya penghiburan dan kekuatan dari Tuhan juga atas mereka. Terima kasih Tuhan, kini kami berdoa, kiranya Engkau memberkati setiap kami, keluarga kami dan teman-teman kami, dan kiranya segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.